Mario Kempes. Mario Kempes adalah legenda sepak bola Argentina yang namanya abadi dalam sejarah Piala Dunia. Ia menjadi bintang saat membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 1978, bahkan mencetak 2 gol di final melawan Belanda dan keluar sebagai top skor turnamen dengan 6 gol. Yang mungkin belum banyak diketahui, sang juara dunia pernah bermain di Indonesia. Pada tahun 1996, Mario Kempes bergabung dengan Pelita Jaya, salah satu klub besar Indonesia saat itu. Kehadirannya menjadi sensasi besar karena sangat jarang seorang juara Piala Dunia merumput di kompetisi Indonesia. Bersama Pelita Jaya, Mario Kempes masih menunjukkan ketajamannya dengan mencetak banyak gol meski usianya sudah melewati 40 tahun. Mario Kempes menjadi bukti bahwa Liga Indonesia pernah dihiasi pemain kelas dunia. Hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu bintang terbesar yang pernah bermain di tanah air, sekaligus legenda Argentina yang menghubungkan sejarah Piala Dunia dengan sepak bola Indonesia. Michael Essien pernah membela klub-klub raksasa Eropa, lalu bermain di Indonesia. Itulah perjalanan luar biasa Michael Essien. Gelandang asal Ghana ini menjadi salah satu pemain terbaik Afrika pada masanya. Bersama tim nasional Ghana, Essien tampil di Piala Dunia 2006 di Jerman dan Piala Dunia 2014 di Brasil. Sayangnya, cedera membuatnya absen di edisi 2010 saat Ghana hampir mencetak sejarah sebagai tim Afrika pertama yang lolos ke semifinal. Di level klub, Essien dikenal sebagai legenda Chelsea. Ia memenangkan berbagai gelar bergengsi, termasuk Liga Inggris, Piala FA, hingga Liga Champions. Namun yang paling mengejutkan adalah keputusannya bergabung dengan Persib Bandung pada tahun 2017. Kehadirannya langsung menjadi sorotan dunia dan membawa antusiasme luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Meski hanya bermain 1 musim, Michael Essien membuktikan bahwa pemain yang pernah tampil di panggung Piala Dunia pun bisa merasakan atmosfer kompetisi Liga Indonesia. Sebuah kisah langka yang masih dikenang para pecinta sepak bola hingga hari ini. Peter Odemwingie. Masih ingat dengan Peter Odemwingie, striker tajam yang dulu malang melintang di Premier League bersama West Bromwich Albion dan Stoke City? Bukan pemain sembarangan, striker legendaris ini adalah andalan timnas Nigeria. Ia pernah berlaga di 2 edisi Piala Dunia, yaitu Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dan Piala Dunia 2014 di Brasil. Namun, kejutan besar terjadi pada tahun 2017. Odemwingie resmi hijrah ke Indonesia dan bergabung dengan Madura United sebagai marquee player. Di luar dugaan, ia langsung tampil sangat subur dengan mengemas 15 gol hanya dari 23 pertandingan di Liga 1. Dikenal sangat disiplin dan profesional, Odemwingie membuktikan bahwa bintang kelas dunia bisa bersinar terang di rumput Nusantara. Sebelum akhirnya ia memutuskan pensiun, ia tetap dikenang sebagai salah satu marquee player terbaik yang pernah dimiliki sejarah Liga Indonesia. Didier Zokora. Pernahkah Anda membayangkan, seorang pemegang rekor penampilan terbanyak timnas Pantai Gading beradu taktik di kompetisi sepak bola Indonesia? Ia adalah Didier Zokora, gelandang bertahan legendaris yang kenyang pengalaman di panggung tertinggi sepak bola dunia. Sepanjang karirnya, Zokora menjadi andalan utama Pantai Gading di 3 edisi Piala Dunia berturut-turut, mulai dari tahun 2006, 2010, hingga 2014. Tidak hanya itu, ia juga sempat merajai kompetisi Eropa bersama klub besar seperti Tottenham Hotspur dan Sevilla. Namun, kejutan besar terjadi pada tahun 2017. Zokora memutuskan bermigrasi ke Asia dan resmi bergabung dengan klub Liga 1 Indonesia, Semen Padang FC, sebagai marquee player. Kedatangannya kala itu langsung menggemparkan para pencinta sepak bola tanah air. Meski masanya di Indonesia terbilang singkat, kehadiran bintang Piala Dunia ini membuktikan bahwa pesona sepak bola Indonesia mampu menarik perhatian para legenda dunia. Zokora telah menorehkan cerita indah, dari megahnya stadion Eropa hingga atmosfer riuh Stadion Haji Agus Salim di Kota Padang. Frans Putros. Dari dinginnya kompetisi Denmark hingga menjadi pilar utama timnas Irak, Frans Putros adalah definisi petualang sejati di lapangan hijau. Sebelum menginjakkan kaki di Liga Indonesia, bek tengah tangguh ini bermain untuk klub papan atas Thailand, Port FC. Ia kemudian resmi bergabung dengan Persib Bandung pada Juli 2025 di bawah arahan pelatih Bojan Hoda. Bahkan dia sukses mempersembahkan gelar juara Liga bagi tim Maung Bandung. Puncaknya, saat masih berstatus pemain aktif Persib,
Ia dipanggil oleh pelatih Graham Arnold untuk membela timnas Irak di Piala Dunia 2026. Ia mengukir sejarah besar sebagai pemain aktif Liga Indonesia pertama yang tampil sebagai starter di turnamen sepak bola paling bergengsi di jagat raya tersebut. Sebuah pembuktian luar biasa bahwa dari tanah Pasundan, nama Frans Putros berhasil mengguncang panggung dunia. Roger Milla. Tahukah kamu, jauh sebelum banyak bintang dunia datang ke Indonesia, Roger Milla sudah lebih dulu mencatat sejarah. Legenda asal Kamerun ini dikenal sebagai salah satu ikon terbesar Piala Dunia. Di usia 38 tahun, ia tampil luar biasa di Piala Dunia 1990 dan membawa Kamerun menjadi tim Afrika pertama yang menembus babak perempat final. Bahkan di Piala Dunia 1994, saat usianya sudah 42 tahun, Roger Milla kembali mencetak gol dan hingga kini masih dikenang sebagai salah satu pemain tertua yang pernah mencetak gol di ajang Piala Dunia. Yang menarik, setelah mengukir nama di panggung dunia, Roger Milla juga pernah merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Pada pertengahan 1990-an, ia bergabung dengan Pelita Jaya, membawa pengalaman dan harisma seorang legenda dunia ke Liga Indonesia. Kehadirannya menjadi bukti bahwa kompetisi Indonesia pernah dihiasi pemain yang memiliki sejarah besar di Piala Dunia. Dari stadion-stadion dunia hingga lapangan hijau di Indonesia, Roger Milla meninggalkan jejak yang akan selalu dikenang oleh para pecinta sepak bola. Gervane Castaner. Nama Gervane Castaner mendadak menjadi sorotan utama pencinta sepak bola nasional. Bagaimana tidak? Ex-penyerang Persib Bandung dan Persis Solo ini secara resmi menjejakkan kaki di panggung akbar Piala Dunia 2026 bersama timnas Curaçao. Sebelum merasakan atmosfer kompetisi terelite di bumi, Castaner sempat menjadi mesin gol yang familiar di Liga Indonesia. Pemain kelahiran Rotterdam ini tumbuh besar menempa bakatnya di Belanda sebelum melebarkan sayapnya ke Inggris bersama Coventry City. Pada Januari 2025, ia resmi berlabuh ke Asia untuk memperkuat raksasa Persib Bandung. Bersama Pangeran Biru, Castaner menorehkan prestasi gemilang dengan ikut mengantarkan Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1 Indonesia musim 2024 hingga 2025. Pemanggilan Castaner ke skuad Curaçao membuktikan bahwa kualitas Liga Indonesia mampu menjadi bagian perjalanan pemain berstandar internasional. Perjalanannya dari keriuhan stadion lokal hingga berhadapan dengan bintang-bintang dunia di Piala Dunia memberikan inspirasi nyata bahwa mimpi besar bisa terwujud dari lapangan hijau Nusantara. Shane Smeltz. Dari panggung Piala Dunia hingga rumput Indonesia, inilah kisah Shane Smeltz. Nama penyerang legendaris Selandia Baru ini mengguncang dunia pada Piala Dunia 2010 lewat gol bersejarahnya ke gawang sang juara bertahan, Italia. Pada April 2017, kejutan besar terjadi. Borneo FC resmi memboyong Smeltz langsung dari klub kasta tertinggi Liga Australia, Wellington Phoenix. Meski harus bertarung dengan cuaca tropis Indonesia, Smeltz tetap membuktikan kelasnya lewat gol-gol penting bagi pesut etam. Kehadirannya menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia selalu punya magnet bagi bintang dunia.